Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah gak sayang-sayang. Jadi perkenalkan saya dan kedua teman saya yang bernama Alfira Nur Azizah, yaitu saya sendiri, Alfi Amira Rizkia, dan Mutia Salsabila Widodo. Hai hai hai, pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan nih yang diberikan oleh Ustazah Lia. Oke, pertanyaan pertama, apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah? Bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum pada lembaga nasional, sedangkan bank syariah melakukan perjanjian berdasarkan syariat Islam. Nah, dan juga bank konvensional ini melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Adapun bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Pertanyaan yang kedua, kemudahan apa saja yang biasa didapatkan nasabah ketika menggunakan layanan jasa perbankan? Yang pertama ialah transaksi dengan layanan jasa bank hanya membutuhkan waktu singkat karena telah didukung sistem online. Yang kedua, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan cukup menggunakan ATM atau mobile banking. Yang ketiga, transaksi akan lebih aman karena memerlukan PIN untuk memverifikasinya. Lanjut ke nomor 3, apa itu QRIS dan apa tujuannya diterbitkan oleh BI? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia, bertujuan untuk proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Lanjut ke nomor 4, sebutkan aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk pembayaran non-tunai. Nah, sekarang kita pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai dengan digital wallet ini adalah sebuah cara pembayaran yang menggunakan media berteknologi atau aplikasi. Contoh aplikasinya seperti GoPay, OVO, Link Aja, Sakuku, Doku, Paytrend, dan masih banyak lagi seperti ShopeePay, Dana, pokoknya banyak deh. Video ini merupakan tahapan atau simulasi transfer menggunakan aplikasi Flip. Nomor 5, sebutkan aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk transfer tanpa biaya admin. Jadi, biasanya ketika kita ingin transfer ke bank yang berbeda, pasti akan ada yang namanya biaya transfer atau biaya admin. Tapi sekarang, transfer beda bank pun sudah bisa diusahakan agar tidak mengeluarkan biaya admin. Caranya dengan menggunakan aplikasi. Contohnya seperti Flip, Neobank, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Nomor 6, apa saja manfaat asuransi bagi masyarakat dan apa saja jenis asuransi yang ada di Indonesia? Untuk manfaat yang didapat dari asuransi, di sini ada 4. Yang pertama, memberikan ketenangan. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan masa depan. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, membantu mengatur keuangan. Untuk jenis asuransi itu sebenarnya banyak ya, tergantung negaranya. Dan yang ada di Indonesia kurang lebih ada 7. Yang pertama, asuransi kesehatan untuk memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan jika terjadi kecelakaan ataupun jatuh sakit. Yang kedua, asuransi jiwa untuk menanggung kerugian finansial tidak terduga.
yang disebabkan oleh resiko kematian ataupun resiko hidup terlalu lama. Yang ketiga, asuransi jaminan hari tua untuk memberikan kepastian pendapatan kepada pemegang polis ketika sudah pensiun. Yang keempat, ada asuransi pendidikan. Yang kelima, asuransi properti. Yang keenam, ada asuransi perjalanan untuk memberikan perlindungan kepada polis ketika sedang dalam perjalanan. Yang ketujuh, asuransi kendaraan bermotor untuk memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor bagi para pemegang polis. Nah, lanjut ke pertanyaan ketujuh. Ketika maraknya penggunaan teknologi finansial, bagaimana cara kita mengetahui apakah layanan tersebut aman digunakan? Nah, jadi aplikasi fintech yang aman biasanya memiliki cyber security policy dan menggunakan multi-factor authentication atau autentikasi multifaktor. Jadi, OJK mewajibkan masyarakat mengakses fintech P2P lending yang sudah terdaftar dan berizin OJK agar kegiatan pinjam dan pendanaan berjalan dengan aman. Lanjut ke pertanyaan 8. Apakah kalian tahu apa itu fintech lending? Carilah fintech lending. Apa saja yang sudah berizin dan terdaftar di OJK, sebutkan dan jelaskan. Nah, fintech lending atau layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU-BTI ialah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa bertemu langsung. Nah, sebelumnya kami juga mengetahui dari hasil pencarian kami bahwa fintech dan fintech lending adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi fintech ini bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Nah, sementara fintech lending ini terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam-meminjam saja. Nah, lalu di sini ada fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK per 6 Oktober 2021. Bisa dilihat di sini ada 8 PT yang kami cantumkan. Salah satunya Sen Teknologi Indonesia, PT Kreasi Indonesia, dan lain-lain. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun, dari Insinyur Soekarno. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.